Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat dan umat Islam yang lain untuk hijrah ke Madinah agar terhindar dari siksaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kondisi kepercayaan. Sebelum Islam hadir di kota Madinah, agama yang dianut oleh penduduk Madinah adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama tersebut dibawa oleh imigran yang datang dari wilayah utara. Meskipun Islam sudah tersebar, keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi. Sebagian besar dari mereka telah melakukan jalinan kerjasama dengan kafir Quraisy. Yang kedua, kondisi sosial. Keadaan sosial masyarakat Madinah memiliki kemiripan dengan keadaan di Mekah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di mana antara lain A. Kabilah Aus dan Khazraj, dan B. Kabilah Yahudi. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Madinah merupakan termasuk kota di kawasan tandus yang berpura setelah Taif dan Mekah. Kondisi alam dan watak penduduknya Madinah berbeda dengan Mekah. Kondisi alam Madinah merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Yang keempat, kondisi politik. Kondisi politik di Madinah juga memiliki kemiripan dengan Mekah. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung suku yang paling kuat. Suku yang pertama tinggal dan menguasai Madinah adalah suku Amaliko. Selanjutnya, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sebelum Islam datang, antara suku Aus dan Khazraj selalu terjadi perselisihan dan bersih tegang, bahkan tidak jarang terjadinya pertumpahan darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, perkembangan Islam di kota tersebut mengalami kemajuan. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam membangun Islam di Madinah meliputi yang pertama, membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Nabawi. Dibangun pada bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, September 622 Masehi. Yang kedua, mempersatukan kaum muhajirin. Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan persaudaraan antara kedua sahabat, melarang semangat kesukuan sehingga bersatu menjadi kokoh dan kuat. Yang ketiga, menyusun undang-undang. Berkaitan dengan telah terbentuknya masyarakat di Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan sebuah undang-undang. Undang-undang ini terkenal dengan sebutan Piagam Madinah. Yang keempat, menciptakan kesejahteraan umum. Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada pengikutnya bekerja dengan tekun untuk meningkatkan taraf hidupnya agar lebih sejahtera. Di bidang sosial, Nabi Muhammad SAW mewajibkan orang kaya agar mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin. Selanjutnya, perjuangan Rasulullah SAW menghadapi kaum kafir Quraisy. Antara lain perjuangan Rasulullah adalah peristiwa Badar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Terjadi di dekat sumber mata air milik seorang bernama Badar. Oleh karena itu dinamakan Perang Badar. Yang kedua, peristiwa Uhud. Peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriah bertepatan dengan bulan Januari 625 Masehi di perbukitan bernama Uhud yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Yang ketiga, peristiwa Handak atau Azab.
Perang Khandaq disebut juga Perang Ahzab. Perang ini terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriah atau Maret 627 Masehi. Perang ini terjadi di sekitar kota Madinah bagian utara. Yang keempat dan yang kelima, Perjanjian Hudaybiyah dan peristiwa kebebasan kota Mekah. Selanjutnya yang terakhir adalah wafatnya Rasulullah SAW. Wafatnya beliau pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.